Hello guys, welcome back again to my channel. So, di video hari ini tentunya kita bakalan update lagi untuk Bitcoin-nya seperti apa yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Dan update-nya hari ini saya bawakan kembali dari Malaysia, atau spesifiknya di Kuching, Sarawak, Malaysia guys. Teman-teman kalau mau lihat, ini adalah pemandangannya di seberang apartemen yang sedang saya tinggalin sekarang. Ya, sebenarnya posisinya cukup strategis. Nama apartemen yang saya tinggali sekarang itu adalah Deloves Emporium. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada ke Kuching, Sarawak, itu saya rekomendasikan untuk tinggal aja di apartemen ini karena posisinya sangat strategis. Pertama karena juga apartemennya bagus. Kedua, kalau misalnya kalian lihat di seberang saya itu langsung ada Food Court 101, which is menurut saya salah satu food court yang cukup dikenal di Kuching. Dan juga ada beberapa mall yang cukup dekat dari sini. Jadi aksesnya kemana-mana itu sangat dekat gitu ya, sehingga ya kita tinggalnya pertama apartemennya bagus, akses kemana-mananya juga enak gitu. Jadi ya ini sekali lagi adalah pemandangannya. Jadi pagi-pagi teman-teman bisa langsung melihat pemandangan kota Kuching seperti apa. Oke, tapi tentunya bukan itu fokus kita hari ini. Kita bakalan bahas kira-kira dalam 24 jam terakhir apa yang sedang terjadi ke market gitu guys. Kalau suaranya sedikit ribut di belakang ya maklumin saja ya guys, karena banyak sekali kendaraan yang sedang lalu lalang di belakang saya gitu. Jadi dimaklumin saja untuk video hari ini agak sedikit basic. Oke, kita langsung bahas ke beberapa berita dan data terbaru hari ini dulu sebelum nanti kita masuk ke chartnya guys. Pertama, yang pengen saya kasih tahu ke teman-teman adalah seputaran ini. Kita pengen lihat dulu, sebenarnya benar nggak sih bahwa ketika kita melihat koreksi yang kita lihat dalam 3-4 hari terakhir itu diikuti oleh selling pressure besar-besaran dari para paus Bitcoin. Dan ketika kita melihat Bitcoin Rich List di sini, sebenarnya tidak banyak perubahan yang bisa saya lihat, dan itu cukup mengejutkan guys. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di top 100 wallet itu jarang sekali kita temukan ada yang melakukan distribusi besar. Sekali lagi kita nggak bakalan melihat yang walletnya exchange gitu ya, yang di bawahnya ada tulisan Binance dan segalanya, atau ada tulisan hijau di sini, itu berarti adalah walletnya exchange. Kita cuma mau lihat yang selain exchange. Oke. Jika kita scroll ke bawah, sebenarnya tidak banyak yang melakukan transaksi yang cukup besar. Selain mungkin di nomor 13, kita melihat justru ada penambahan sebesar 15.916 Bitcoin. Oke. Kemudian kalau teman-teman scroll ke bawah, kalian juga akan melihat lagi mungkin transaksi yang cukup besar di nomor 40, di mana ada penambahan sebesar 17.334 Bitcoin. Di bawahnya lagi kita mendapatkan ada penambahan berapa? 135, ada yang menambah kurang lebih 3.224. Kemudian kalau misalnya kita scroll lagi ke bawah, teman-teman akan menemukan yang melakukan distribusi di nomor 72 sini. Itu distribusinya sebesar 2.000 Bitcoin. Tetapi selain itu sebenarnya tidak banyak yang melakukan transaksi besar guys. Oke? Kalau kalian scroll ke bawah di sini di top 100, kalian tidak akan menemukan yang terlalu mencolok. Dan satu-satunya yang melakukan distribusi cukup besar itu hanya di nomor 81 guys, dengan penurunan sebesar 11.000 Bitcoin. Oke. Dan itu adalah yang paling besar yang bisa kalian temukan di top 100. Tetapi sisanya masih antara hold atau akumulasi. Dan kalau misalnya teman-teman jumlahkan tadi yang menambah dan juga yang melakukan distribusi, saya rasa kita masih sedikit berada di area surplus ya guys, karena kita bisa melihat di nomor 40 ini ada penambahan sebesar 17.334 Bitcoin. Dan di halaman berikutnya, di halaman kedua sampai kelima alias top 101 sampai 500, itu tidak ada perubahan antara mereka melakukan akumulasi atau mereka hold, seperti yang terjadi di wallet 121 ini, penambahan 9.819 Bitcoin. Kemudian kalian juga bisa melihat ada penambahan 9.144 Bitcoin di nomor 134. Di bawahnya plus 9.000, ada juga yang plus 8.300. Dan itu adalah untuk halaman kedua. Sedangkan untuk halaman ketiga sampai kelima saya rasa juga tidak banyak perubahan. Malah yang kita lihat justru adalah akumulasi plus 8.000 Bitcoin. Kemudian kalian juga bisa lihat lagi di sini ada yang plus 7.600 Bitcoin, ada yang 7.640 Bitcoin. Dan seterusnya di sini ada plus 6.583, plus 6.400, plus 6.000. Jadi semuanya masih dalam keadaan akumulasi justru atau hold. Jadi menurut saya ini adalah sebuah hal yang menarik gitu guys. Di halaman berikutnya juga sama, penambahan yang lumayan banyak dan tidak ada sama sekali yang melakukan distribusi jika teman-teman perhatikan di sini. Oke. Dan terakhir halaman kelima kita cek sampai top 500 saja. Di sini juga sama.
kita tidak melihat sama sekali ada yang melakukan distribusi, yang ada hanya mereka hold, atau justru mereka kembali melakukan akumulasi dengan menambahkan bahkan sampai ribuan Bitcoin. Jadi secara overall, jika kita lihat teman-teman, untuk wallet top pertama sampai 500 itu cenderung masih dalam keadaan akumulasi atau hold. Jadi bagi saya itu masih adalah sebuah berita yang positif. Nah, yang kedua juga saya pengen membahas salah satu senario yang teman-teman harus siap jika memang ini benar-benar akan terjadi, dan ini disampaikan oleh Dr. Profit. Dia mengatakan Bitcoin is in a pre-bull run phase. This means nothing more than a big consolidation range between 25 to 38k for the next 365 days. Bottom was in at 16k, no new lower lows. Bitcoin halving in 1 year. Bull starts in 1.5 year. See chart from 2019 to 2020. We in blue range now. Jadi menurut si Dr. Profit gitu ya, ini bukan hal yang baru jika teman-teman sebelumnya pernah melewati bear market gitu ya, dan pernah hold dari bottom bear market hingga ke bull market yang baru. Kalian akan tahu akan ada datang fase di mana kita akan terkonsolidasi cukup lama, seperti yang kita lihat di cycle sebelumnya teman-teman, di mana kita menemukan top di sekitaran sini. Oke, ini adalah topnya di tahun 2018. Kemudian kita bear market kurang lebih setahun sampai ke tahun 2019, dan kita menemukan bottom bear market di awal 2019. Dan berikutnya kita start untuk mendapatkan rally di pertengahan tahun 2019 menjelang tahun 2020. Dan di pertengahan atau menjelang akhir 2019 sampai di tahun 2020 awal, bahkan sampai akhir 2020, kita cenderung itu terkonsolidasi kurang lebih sampai berbulan-bulan bahkan gitu ya. Jadi apakah teman-teman siap gitu kalau misalnya ternyata kita akan mengulangi hal yang sama dengan yang terjadi di sini, dimana kalau pada saat ini kemungkinan kita bisa aja range menurut si Dr. Crypto antara 25 sampai 38 ribu sampai 1 tahun ke depan, alias kita hanya bolak-balik saja di sekitaran area 25 sampai 38 ribu sampai pada akhirnya bulls akan kembali untuk memegang kendali. Jadi menurut teman-teman bagaimana nih? Apakah senario tersebut mempunyai probabilitas yang besar untuk terjadi, di mana kita hanya akan ranging sideways antara 25 sampai 38 ribu sampai 1 tahun ke depan? Ya tentunya itu akan menjadi perjalanan yang cukup membosankan, terutama untuk teman-teman yang merupakan investor. Tetapi itulah yang membuat nanti ketika kalian mampu hold dan melewati hal tersebut, kalian secara mental akan terbentuk gitu. Karena kalian sudah pernah merasakan yang namanya hold di bottom bear market sampai all time high yang baru, sehingga di cycle-cycle berikutnya kalian secara mental sudah akan mampu menghadapi cycle berikutnya, karena sudah tahu sebelumnya dan pernah merasakan gimana sih kalau saya hold Bitcoin itu, dan ketika dia sideways selama berbulan-bulan rasanya seperti apa, kalian sudah tahu gitu. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita sekarang akan masuk ke chart guys. Saya pengen bahas ada beberapa hal yang cukup penting yang menurut saya perlu kalian ketahui. Chart di sebelah mana nih guys? Chart. Oke teman-teman, jadi kita udah masuk ke chartnya Bitcoin. So hari ini yang saya pengen bahas adalah yang paling penting dulu deh, di weekly chart. Karena hari ini kita sudah berada di hari Minggu, otomatis kita sudah akan closing weekly candle juga dalam waktu kurang dari 24 jam. Dan satu hal yang perlu menjadi catatan teman-teman adalah kita berpotensi untuk closing weekly candle kali ini dalam keadaan bearish engulfing. Oke, dan ini tentunya bukan sebuah berita baik untuk kita-kita yang merupakan bulls gitu ya, karena secara teori tentunya bearish engulfing itu adalah sebuah pertanda reversal dari arah bull menjadi bears gitu. Nah, terakhir kali kita melihat ada bearish engulfing itu adalah ketika di sini guys, pertama. Tapi tentunya ini adalah sebuah sell off yang sangat amat kencang di sini. Oke, disertai sideways dan kemudian kita start untuk naik. Sebelumnya lagi adalah di sini. Dan jika teman-teman lihat, beberapa kali sebelumnya ketika kita mendapatkan ada bearish engulfing, itu biasa juga diikuti oleh candle mingguan berikutnya yang cenderung juga bearish di sini. Sebelum-sebelumnya juga sama. Ya, harusnya sesuai dengan teorinya gitu ya, bahwa memang setiap kali ada bearish engulfing kita lihat, terutama di weekly chart, ya kita harus waspada dan hati-hati dan mempersiapkan resiko di mana kita akan mendapatkan koreksi lebih dalam daripada sekarang. Tentunya ya kita masih punya waktu untuk flip
bearish engulfing ini menjadi sebuah candle bearish biasa gitu ya. Tetapi ya ini akan sangat sulit untuk dilakukan, terutama karena kita sedang berada di hari Minggu. Tapi nothing is impossible kalau kita bicara soal cryptocurrency. Nah, sekarang kita masuk ke time frame yang lebih kecil teman-teman, untuk mengetahui lebih lanjut sebenarnya apa yang sedang terjadi. Nah, di video kemarin saya sudah sampaikan ke teman-teman semua, ketika kita melihat ada pattern seperti ini tercipta, di mana ada sebuah ending diagonal yang saya lihat di sini, atau kalau misalnya teman-teman mau lihat ini sebagai semacam triple bottom, atau bahkan menganggap ini juga adalah bottom di yang sama dengan di sini, alias kalian mungkin menganggap ini sebagai beberapa indikasi bahwa terjadi akumulasi. Saya sampaikan juga bahwa kita kemungkinan akan melihat Bitcoin kembali pullback dulu, minimal ke sekitaran area 27.600 sampai 27.700, dan kita persis menyentuh ke area tersebut sebelum kita mendapatkan semacam resistance di sini, guys. Nah, kita sempat break di atas 27.800, tapi kemudian kembali mendapatkan rejection dari sana. Nah, untuk sementara gitu ya, karena kita sudah mendapatkan ada semacam pergerakan yang cukup lumayan dari sekitaran area 27.000 sampai ke sekitaran area 27.800, dan sekarang sedang mendapatkan koreksi lagi ke sekitaran area 27.500. Dan penurunan yang saya lihat di sini ini cenderung tidak sekuat dengan yang kita lihat beberapa kali sebelumnya di sini, guys. Sehingga saya merasa bahwa pullback yang kita lihat di Bitcoin ini sepertinya belum selesai, dan saya masih expect akan ada minimal satu wave lagi ke atas. Oke, minimal satu wave lagi ke atas. Artinya ini adalah saya anggap sebagai wave pertamanya, dan nanti akan ada wave keduanya lagi ke atas. Mungkin kita akan expect Bitcoin menuju ke sekitaran area 28 sampai 28.500 sebelum pada akhirnya kita akan lihat lagi apa yang akan terjadi berikutnya. Tetapi untuk short term, itulah yang saya expect terjadi ke Bitcoin gitu ya, dimana kita akan melihat wave berikutnya ke atas ke sekitaran area range 28 sampai 28.500. Lalu invalidasinya di sebelah mana? Invalidasinya adalah jika teman-teman kita melihat ada break dari area trendline yang kita sudah lihat di sini. Oke, saya anggap ini adalah trendline yang lebih valid. Oke, di sebelah sini karena titik sentuhnya paling banyak. Nah, jika kita sampai tidak mampu untuk hold di atas area trendline di sini, maka senario di mana saya melihat Bitcoin akan start lagi rally menuju ke area 28.000 atau 28.500 itu akan terinvalidasi, dan itu justru akan menjadi pertanda bahwa kemungkinan besar kita akan melihat Bitcoin untuk start kembali mendapatkan penurunan dan membentuk lower low berikutnya. Oke. Tapi ini tentunya sangat riskan kalau misalnya teman-teman mau ambil setup di sini, walaupun ya saya tentunya tidak mengatakan bahwa kalian tidak boleh masuk, terserah kalian trading ya account kalian gitu ya. Saya cuma bisa menyampaikan beberapa saran saja. Kalau misalnya teman-teman memang pengen masuk ke arah short, saya rasa antara kalian harus menunggu dia breakdown dari trend di sini, atau kalian menunggu harga untuk push lebih tinggi lagi menuju ke sekitaran area 28 sampai 28.500 sebelum kalian berpikiran lagi untuk masuk ke arah short. Dan tentunya diikuti juga oleh mungkin reversal pattern yang mungkin kita bisa lihat semacam rising wedge, atau mungkin ada semacam double top yang mungkin teman-teman bisa lihat di sekitaran area di sini. Baru dari sana nanti kalian akan kembali mendapatkan setup untuk melakukan short. Tapi selain itu, saya rasa kalian jangan masuk dulu ke arah short untuk sekarang. Dan kalau misalnya kalian yang nekat untuk melakukan long, maka ada satu cara yang menurut saya cukup konservatif, yaitu menunggu ketika dia kembali nge-retest ke area trendan di sini, dan kalian mungkin bisa mencari semacam reversal pattern di sekitaran area di sini di time frame yang lebih kecil. Tetapi ketika kita breakdown, kalian harus secepatnya cut loss, guys, karena bisa aja ini adalah awal dari pembentukan lower low berikutnya. Oke, jadi saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye bye.